Haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Kembali lagi di siaran radio 100.2 GPDI Situbondo. Selamat pagi para pendengar setia Renungan Sarapan GPDI Situbondo. Kita masih bertemu lagi di dalam acara kesayangan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah sarapan rohani yang Amin. menjadi makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Telah hadir di studio kita salah satu jemaat Tuhan, jemaat GPDI Situbondo. Beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau itu punya banyak talenta. Di samping itu beliau adalah kepala keluarga yang bijaksana dalam mengatur istri dan kedua anaknya, yaitu Bapak Yunias. Terima kasih. Selamat pagi Pak Yunias. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Selama beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh Bapak Yunias untuk menceritakan, untuk membagikan berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara penasaran, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendengar, ingin menerima berkat, mari sama-sama saksikan, sama-sama dengarkan, sama-sama perhatikan yang akan disampaikan oleh Bapak Yunias nantinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Bapak Yunias menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Samuel. Sama-sama. Tentunya kita pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan Puji selalu. Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang selalu menolong kita. Amin. Amin, Kak. Amin, Pak. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang ekspresi kita ya Bapak Saudara ya, ekspresi di dalam penyembahan. Oh, ekspresi dalam penyembahan. Tentunya kalau kita berbicara tentang ekspresi itu dalam hidup kita kan akan mengeluarkan sesuatu hal yang mungkin orang bisa menilai senang, Iya. sedih, marah. ya di wajah kita ya. Iya. Nah, juga ekspresi kalau kita berjumpa dengan orang mungkin Pak Samuel, kan orang yang dikenal, orang yang Iya. tidak dikenal pasti lain ya. Berbeda ekspresinya. Iya, mungkin dalam kita di gereja ketemu hamba Tuhan, jadi pembicaraan gereja itu yang kita sudah kenal ya. Tentunya kita mungkin tidak mau cepat-cepat pulang setelah ibadah ya. Mungkin Iya, kita ingin benar. bersalaman, ingin ngobrol-ngobrol, Ngobrol, berfoto, karena kita sudah Kenal. mengenal. Lain dengan pembicara yang mungkin kita tidak kenal. Iya. Setelah ibadah mungkin kita buru-buru Pulang. cepat pulang karena Nggak kenal. tidak mengenal. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang ekspresi pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Wah. Seperti yang tadi sudah diilustrasikan tentang orang yang kita kenal tadi. Iya. Nah, bagaimana dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Nah, saya menyatat Pak Samuel, Iya. ini tentang arti kata ekspresi ya. Ini dikatakan bahwa ekspresi itu adalah proses mengungkapkan suatu maksud, gagasan maupun tujuan, di mana secara umum ekspresi itu dituangkan dengan sarana berupa wajah kita. Tadi sudah dibilang sedih, sukacita, marah, ya. Nah, itu arti dari ekspresi. Tindakan juga bisa kali ya, Pak? Bisa tindakan juga, pujian, gerakan gerak dari tubuh tubuh, kita, iya. kita mengangkat tangan. Iya, itu Nah, juga salah satu ekspresi. Nah, itu ekspresi kita. Nah, tentunya ini bagaimana ekspresi kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Karena mungkin ada kita mungkin sudah sejak lahir sudah menjadi orang yang Kristen ya. Iya. Tapi sebenarnya kita ini sudah mengenal tidak Tuhan Yesus itu secara benar, mengenal dengan tepat Tuhan Yesus seperti saya dengan Pak Samuel sekarang ya. Kita kenal, ngobrol Nah, seperti harusnya dengan Tuhan Yesus juga seperti itu. Iya. Nah, tapi mungkin dilihat saat jemaat, orang beribadah, main HP ya. Iya. Diem aja waktu menyembah Tuhan, lihat kanan kiri, tidak ada ekspresi yang ditunjukkan. Oh, saya datang ke gedung gereja dengan sukacita, dengan menyembah Tuhan, mungkin bisa mengangkat tangan tadi, loncat-loncat bersorak-sorai ya, seperti itu kan ya. Nah,
Mari kita pagi hari ini mau melihat itu. Oke. Karena ekspresi ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan. Nah, Seberapa dekat hubungan iya. kita dengan Tuhan. Bisa dilihat dari situ. Iya. Berarti kalau orang tidak bisa menunjukkan ekspresi dalam beribadah, mungkin ya tidak Diragukan Nah, ya hubungannya. hubungannya itu mungkin jauh sekali. Kalau kita sama orang cuma dengar, oh itu namanya Bapak Ali, Iya. mungkin ya. Oh itu namanya Bapak siapa, Iya. Ibu siapa, cuma kenal aja. Iya, ya. cuma tahu. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Oh. Dia tuh suka memuji Tuhan. Waktu mudanya suka main musik. Wah. Tahu? Tahu. Samuel? Siapa ya? Suka Bapak main Daud. musik. Raja Daud. Raja Daud. Raja Daud ini orang yang sangat luar biasa sekali. Dia orang yang selalu memuji kebesaran Tuhan. Pujilah Tuhan dengan bersorak-sorai, sering mengatakan seperti itu. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa seperti yang di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-6 ini saya bacakan. Ini ungkapan dari Raja Daud. Mazmur 92 ayat 6. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, menyanyilah bagi Tuhan. Mungkin bukan hanya disebut dengan kata kaleng datar, mungkin Daud dengan bersorak, menyanyilah bagi Tuhan, begitu ya Pak Samuel ya. Iya, menyanyi. Dengan ekspresi yang Semangat, luar biasa. menggebu-gebu. Pujilah nama Tuhan gitu. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ini adalah ungkapan atau luapan yang disampaikan Raja Daud kepada Tuhan. Kita baca lagi. Mazmur 104 ayat yang ke-1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Nah, pujilah Tuhan. Tadi nyanyikanlah bagi Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 6. Yang sekarang Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tentunya ini ungkapan yang sangat luar biasa dari Raja Daud. Nah, mari kita masuk lebih dalam. Ekspresi tadi bisa digambarkan kita dengan bersorak, bermain musik, juga gerakan. Nah, itu ekspresi yang bisa kita tunjukkan di saat kita menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ya. Terus bagaimana kita bisa berekspresi lebih dalam kita menyembah Tuhan saat beribadah? Itu pertanyaannya Pak Sumel. Nah, tentunya kita harus membangun sebuah hubungan yang kita bina dengan Tuhan. Jadi tidak secara instan. Jadi hari demi hari kita berhubungan, kita mengenal Tuhan. Tentunya Tuhan Yesus sudah mengenal kita, sudah kenal dengan kita dengan baik. Dari Tuhan Yesus sendiri sudah terbuka dia, tetapi kitanya yang sekarang harus membangun sebuah hubungan dengan Tuhan sendiri. Lewat doa pagi, mesbah keluarga, doa pribadi. Saat kita beribadah kepada Tuhan di gedung gereja bersama dengan jemaat yang lain, nah itu harus kita bina, bangun terus. Kita bangun sampai kita semakin intim dengan Tuhan Yesus. Terus karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu pepatah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus, semakin kita intim dengan Tuhan Yesus, maka kita semakin sayang dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya, Bapak Saudara ya. Jadi ekspresi penyembahan kita itu menunjukkan kualitas pengenalan kita, pergaulan kita kepada Tuhan. Itu bisa dinilai dari situ. Nah, juga ada sebuah cerita lain, ini kita melihat dari kehidupan Raja Daud lagi. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 4. Pasal yang ke-6 itu tentang tabut Allah dipindahkan dari rumah Obed-Edom. Nah, di situ kita melihat setelah tabut Allah dipindahkan dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, kita melihat di situ Raja Daud bagaimana di jalan. Dia setiap langkahnya itu memberikan korban, persembahan. Dia memuji Tuhan. Dia loncat-loncat girang.
itu ekspresinya. Ya, luar biasa kan. Iya, Mungkin luar kalau biasa. orang tidak mengenal Tuhan, Raja Daud bilang orang lagi mabuk ya, Iya, orang yang mabuk, tidak orang beres mungkin kurang ya. beres. Tetapi ya itulah, Raja Daud itu orang yang sangat intim dengan Tuhan, jadi dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia sangat senang, bersuka cita, melompat, bersorak seperti yang di dalam 2 Samuel 6 ayat 14 ini dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga itu mungkin maksudnya ya sepenuh hatinya. sepenuh hati. Dia luar dengan ya 100% dengan semangatnya untuk memuji Tuhan, menari, menyembah Tuhan. Nah, itu yang menjadikan pelajaran kita, Pak Sumail ya. Bagaimana kita bisa mengoreksi diri kita mau mencontoh seperti Daud, kita menunjukkan ekspresi kita, hubungan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu sudah renungan saya dapat sampaikan, apa yang kita bicarakan, supaya kira ini menjadi berkat bagi yang mendengarkan atau melihat pagi hari ini. Puji Tuhan, bagaimana para pendengar setia radio GPDI Situbondo, apakah Bapak Ibu Saudara terberkati? Saya pribadi terberkati bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu bisa menghasilkan ekspresi kita untuk Tuhan. Contohnya ketika Bapak Ibu Saudara, suami istri, ketika Bapak Ibu Saudara sebelum membangun suami istri, pasti ada suatu pengenalan, rasa ingin tahu, ingin mengenal, sehingga nanti akan menghasilkan ekspresi sayang, ekspresi yang dikeluarkan memberikan sesuatu yang terbaik buat orang yang disayangi, buat orang yang dicintai. Demikian juga kehidupan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi penutup pada saat pagi hari ini, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi true worshiper, bukan true gossiper. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi true worshiper, bukan true gossiper. Oke? Demikianlah renungan yang bisa disampaikan oleh Bapak Yunias yang sangat memberkati kehidupan kita semua. Sekian siaran radio Sarapan GPDI Situbondo. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yunias. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.